Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa TV-mu yang berbahagia. Ada satu ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an yang mendapatkan tempat yang sangat istimewa bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayat ini selalu menjadi bahan perenungan beliau, dan karena saking pentingnya ayat ini, sampai-sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menuliskan ayat ini di papan tulis yang dia letakkan di dekat meja belajar di ruang atau di kamar pribadi beliau. Ayat ini menjadi bahan untuk muhasabah beliau, yaitu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu sekalian orang-orang yang telah menjadikan sebagai ilahnya hawa nafsunya? Bagi Kiai Dahlan, memahami ayat ini, Kiai Dahlan melihat bahwasanya memperturutkan hawa nafsu itu bukan hanya masalah perbuatan maksiat saja, tetapi memasukkan perbuatan memperturutkan hawa nafsu ini sebagai bagian dari akidah yang akan mengotori nilai tauhid dari seseorang. Sebagaimana kita mafhum bahwasanya seorang mukmin itu dituntut untuk memiliki komitmen terhadap kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Ilah itu adalah setiap sesuatu yang disembah. Baik yang disembah itu adalah Tuhan atau sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Sesuatu yang sebenarnya bukan Tuhan tetapi diperlakukan selayaknya sebagaimana Tuhan, itu adalah disebut sebagai ilah. Kemudian hawa itu adalah keinginan-keinginan syahwatiyah. Keinginan syahwatiyah itu meliputi antara lain keinginan terhadap 3 hal yang biasa dikenal dengan tahta, harta, dan wanita. Keinginan-keinginan syahwatiyah ini secara umum adalah perilaku yang menyimpang. Walaupun ada juga keinginan syahwatiyah itu yang baik, tapi sebagian besar keinginan syahwatiyah adalah keinginan yang buruk. Nah, Kiai Dahlan memasukkan keinginan-keinginan syahwatiyah yang tidak terkontrol ini sebagai bagian dari hal yang mengotori nilai tauhid. Hal yang mengotori keyakinan akidah seseorang. Sehingga karenanya bagi Kiai Dahlan, seseorang yang tauhidnya murni adalah orang yang betul-betul hanya mengilahkan Allah. Hanya menganggap Tuhan dan mengikuti segala aturan-aturan Tuhan, aturan-aturan Allah, itulah tauhid yang murni. Dan termasuk bagian dari kemusyrikan, ya, termasuk dianggap sebagai hal yang musyrik manakala dia juga memperturutkan hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya tanpa kendali dari ajaran-ajaran, nilai-nilai ajaran agama Allah. Sehingga karenanya ini sesuatu hal yang selalu menjadi evaluasi dari Kiai Dahlan. Apakah yang beliau lakukan dalam sehari-hari itu apakah sudah mengikuti aturan-aturan dari ajaran Allah, ataukah yang dia lakukan itu berdasarkan keinginan-keinginan pribadinya. Ketika dia tampil, apakah itu betul-betul lillahi ta'ala atau karena keinginan untuk populer. Ketika dia mencari harta, apakah itu betul-betul lillah atau karena keinginan hawa nafsunya. Nah, para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, Kiai Dahlan memberikan cara, kiat bagi kita untuk melakukan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa kita.
Ada 3 hal, ada 3 cara yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Yang pertama, mengambil surat Al-A'la dari ayat 13-17, Qad aflaha man zakkaha wa tagarrasma rabbihi fasolla bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang pertama adalah dengan zikir, wa dzakarasma rabbi, dengan menyebut asma Allah. Dengan banyak berzikir, dengan banyak menyebut asma Allah, itu adalah jalan untuk tazkiyatun nafas. Kemudian yang kedua, dengan banyak melakukan sholat. Sholat-sholat yang kita lakukan, baik sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnah, sholat rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat lail, sholat tahiyatul masjid, dan lain sebagainya, itu adalah upaya kita untuk tazkiyatun nafas. Kemudian yang ketiga adalah dengan senantiasa mengingat akhirat. Orang yang ingin mensucikan jiwanya, dia harus senantiasa ingat akan kehidupan akhirat. Bahkan dia akan lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunianya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan carilah olehmu sekalian karunia yang telah Allah berikan untuk kehidupan akhiratmu. Wala tansa nasibaka, tapi ingat jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Sehingga karenanya mengingat akhirat termasuk salah satu jalan untuk melakukan tazkiyatun nafas, penyucian diri. Sehingga karenanya 3 cara untuk melakukan penyucian diri. Yang pertama, banyak berzikir menyebut asma Allah. Yang kedua, dengan melakukan sholat. Yang ketiga, dengan ingat akhirat. Mudah-mudahan jiwa kita menjadi jiwa yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.